Jadi intinya semua statement DML yang kita gunakan itu sifatnya masih bersifat temporary ya, sementara gitu ya. Gitu. Jadi semua transaksi yang kita lakukan itu masih mau menambah data, merubah atau menghapus itu sifatnya masih sementara gitu. Kalau kita mau melakukan perubahan itu dan menganggapnya sebagai sebuah aktivitas yang permanen, artinya perubahan itu dilakukan secara permanen, maka kita bisa menggunakan menambahkan perintah commit di situ. Gitu. Nah, yang kedua statement yang ada di TCL ini adalah transaction control language adalah rollbacks ya. Rollback ini membatalkan seluruh perubahan data di ML yang masih menggantung dengan menggunakan statement rollback. Jadi kalau secara bahasa kita ya orang awam misalnya kan ya, misalnya kita nih kita bisa artikan dia hampir sama dengan undo gitu ya, undo control Z gitu ya. Artinya kalau kalau misalnya kita kasih Ctrl Z untuk setiap aktivitas kita. Kita misalnya bekerja di Office ya, di Microsoft Word misalnya. Kemudian kita mau membatalkan aktivitas terakhir kita, mau dikembalikan ke kondisi semula, ya udah Ctrl Z atau undo tadi gitu ya. Nah, rollback secara konsep hampir sama ilustrasinya dengan undo atau Ctrl Z tadi gitu. Jadi dia akan membatalkan seluruh perubahan data kembali ke kondisi semula gitu. Misalnya ibu punya 31 mahasiswa. Mahasiswa ke 31 ibu hapus gitu ya. Ternyata nggak jadi dihapus, batal. Padahal tadi udah ibu delete ya gitu. Ibu delete mahasiswa yang ke 31 gitu. Dan ternyata ibu batal, ibu nggak jadi delete gitu. Maka kita bisa gunakan rollback ya. Jadi secara konsep hampir sama dengan Ctrl Z tadi atau undo tadi kalau misalnya di Office ya gitu. Kalau kita bekerja di Office, di Microsoft Office gitu ya. Seperti itu ya. Bisa dimengerti? Bisa ya. Nah, sebagai contoh misalnya kita mau hapus departemen nomor 50, kemudian udah dihapus ya. Berarti artinya nanti hasilnya departemen 50 itu akan hilang. Artinya di tabel departemen itu akan tinggal 4 departemen saja, 10, 20, 30, 40 gitu. Sudah hilang gitu ya. Nah, ternyata kita batal untuk menghilangkan. Kita masih butuh kode departemen 50 ini untuk advertising, untuk locationnya di Semarang misalnya gitu ya. Kita masih butuh ini, maka kita bisa gunakan Ctrl Z lagi kalau di Microsoft Office. Nah, kalau di sini kita bisa gunakan rollback. Nah, sintaknya seperti apa? Seperti ini, rollback titik koma gitu ya, rollback titik koma. Paham ya? Gitu. Sekarang kita cobakan dulu. Adik-adik silakan buat tabel baru, namanya tabel departemen ya, tabel dep, nama tabelnya dep. Nanti atribut atau field yang ada di dalamnya adalah dep no, dep number, kemudian department name, kemudian location. Silakan isi 2 data saja cukup. Kita hanya cobakan untuk commit dan rollback gitu. Untuk tipe datanya silakan di ini boleh cat, ini boleh facat, ini boleh pacat gitu ya. Silakan ukurannya diatur saja nanti. Karena sudah bisa ya menggunakan DML ya. Ada dibuat gunakan DDL dulu, perintah DDL, kemudian setelah itu kita gunakan perintah DML untuk mengisi datanya. Oke, bisa dikerjakan? Bisa? Bisa? Bisa. Oke, baik. Adik silakan buat dulu tabel departemen, tabel dep. Di situ ada 3 field atau 3 kolom atau 3 atribut. Ya, ada dep number, boleh tipe datanya chart, ukurannya silakan diatur saja, di name, department name, file chat ya, file 2 silakan diatur saja ukurannya, location juga seperti itu, log ya. Kemudian itu DDL, kita gunakan perintah DDL, kemudian di perintah DML nanti masukkan 2 record data ini ya. Ini untuk contoh saja dulu, kita mau cobakan commit dan rollback tadi kita. Oke, silakan dikerjakan dulu. Ibu harap semuanya mengerjakan ya, karena Ibu tidak bisa melihat monitor adik-adik masing-masing gitu.
Jadi yang pertama gunakan perintah DDL-nya dulu untuk membuat tabel. Kemudian jika tabel sudah terbentuk, kita bisa gunakan perintah statement DDML ya untuk mengisi data-datanya. Ada dua data yang bisa dimasukkan di situ, dua record ya. Kemudian untuk mengolah transaksi yang ada di dalamnya itu, untuk memanage transaksi yang ada di dalamnya itu, kita bisa gunakan TCL, nanti commit ya, commit gitu. Artinya kita akan mempermanenkan dua perubahan atau penambahan data yang sudah dilakukan di tabel departemen tadi. Adik-adik dosen walinya siapa? Pak Anggi? Pak Dadang. Oh, Pak Dada. Sudah selesai? Sudah terbentuk tabelnya? Sebentar, Bu. Belum. Pastikan nanti di tabel departemen kita itu sudah ada dua record ya, ada dua data di situ, dua departemen number 50 dan 10. Di name, department name, kemudian log itu adalah location atau lokasinya. Jadi komit itu berlaku untuk semua statement di ML yang sudah kita lakukan ya, gitu. Ya, misalnya menghapus juga seperti itu, delete
Kita mau menghapus sebuah baris misalnya, gitu ya. Nah, agar permanen proses perubahan itu, maka langsung commit gitu. Commit titik koma. Nah, kalau misalnya commitnya tidak ada, maka perubahan yang kita lakukan itu sifatnya masih sementara atau temporary gitu. Sudah? Ya, Bu. Sudah semua? Ada yang belum berhasil? Ya. Saya mau nanya, Bu. Ya. Ini langsung di komit, Bu. Langsung boleh kalau sudah di DL-nya sudah, di DL-nya juga sudah, boleh langsung di commit di situ. Commit titik koma. Boleh langsung di commit. Oke, baik. Makasih, Bu. Ya, langsung commit ya. Commit artinya dua penambahan data itu sudah dilakukan perubahan. Jadi langsung di commit situ ya. Nah, ini tidak hanya berlaku di insert saja. Di delete juga seperti itu. Intinya apa? Semua statement SQL yang ada di DML kita bisa lakukan commit gitu. Artinya semua statement SQL yang ada di DML data manipulation language kita bisa lakukan commit di situ karena pada dasarnya semua statement yang ada di DML itu masih sifatnya temporary gitu. Ya, belum permanen untuk setiap aktivitas transaksi yang terjadi di situ di sana belum permanen sehingga kita butuh commit di situ. Paham ya? Gitu. Jadi kalau misalnya buat satu tabel ya udah tambahkan aja commit titik koma gitu di situ. Paham? Sudah dibuat commit titik koma semuanya di situ? Sudah? Sudah ada pesan commit complete? Commit complete sudah muncul pesannya? Adik-adik? Belum, Bu. Tunggu Belum. sebentar. Yang lain? Yang lain ada mengerjakan nggak? Yang lain ada mengerjakan? Ada, Bu. Ada, Bu. Sebentar, Bu. Ada, Bu. Sudah commit complete? Sudah ada pesan commit complete di situ? Kalau geoteka, Tadi cara nulis komitnya tuh setelah ngisi value-nya langsung di commit gitu, Bu. Iya, iya. Kan sudah ada pesan satu row, satu baris sudah terbentuk ya, sudah terbuat Ya. gitu ya. Sudah ditambahkan ya, sudah tercipta, sudah dibuat gitu ya. Kemudian nanti langsung aja commit gitu. Oh, Commit. baik. Ya, commit titik koma gitu. Artinya intinya dia tidak hanya di insert saja ya, tidak di statement insert saja gitu ya. Tidak hanya ketika kita memasukkan data saja. Selama transaksi-transaksi, selama statement-statement SQL yang kita gunakan di DML dipakai, maka kita bisa lakukan commit ya. Termasuk update misalnya atau termasuk delete ya, menghapus di situ ya. Intinya apa? Kita mau mengunci aktivitas terakhir kita gitu. Apa aktivitas terakhir kita mau kita kunci biar dia permanen gitu ya gitu. Dengan catatan aktivitas kita itu ada di statement DML data manipulation language. Sudah belum? Masih belum bisa. Masalahnya apa? Ada yang sudah berhasil? Ada yang sudah berhasil commit complete di situ? Oke, Bu mau tanya yang tabelnya sudah berhasil, sudah semua?
Yang tabelnya sudah berhasil, sudah semua. Belum Bu, missing or invalid option Bu, apa nih Bu? Invalid. Oh, masih Belum, Bu. banyak yang error ya? Tabelnya masih Iya, banyak. Masih error, Bu. Oh, masih Iya, banyak Bu. yang error. Pala baby. Oh iya, oke oke. Oh ini Adisa, efeknya belum bisa dibuka ya? Jaringannya jelek. Surah Ibu juga putus-putus. Ayumi juga efeknya masih belum bisa dibuka. Indah, oh, oke, baik-baik. Bu, saya mau nanya boleh, Bu? Boleh. Misal, Bu, saya kan udah insert data kan, Bu, tapi belum saya commit. Itu kayak mana tuh, Bu? Nggak bisa komit? Saya kan udah insert datanya, Bu, tapi Udah. saya belum commit gitu. Oh, nggak apa-apa, nggak masalah. Sebenarnya nggak dikomit pun tidak apa-apa, tapi kalau kita mau mengunci aktivitas kita itu jadi permanen, maka kita bisa tambahkan komit di situ, gitu. Artinya selama statement komit itu tidak ditambahkan, maka setiap perubahan yang kita lakukan menggunakan statement SQL, penambahan atau perubahan atau aktivitas menghapus itu sifatnya sementara gitu. Kalau masih sifat sementara, artinya jika ada hal-hal yang error dan sebagainya, maka dia bisa ini ya, datanya bisa bermasalah. Tapi ketika kita udah kunci permanen gitu ya, gitu. Itu guna commit itu sebenarnya gitu. Terus Terima kasih, Bu. Kenapa? Sudah ada yang berhasil komitnya? Rizky mau nanya Bu. Siapa? Rizky juga. Ya, Rizky. Habis saya komit muncul pesan commit statement not applicable. Statement commit tidak bisa diaplikasikan ya. Semua statement secara otomatis telah oke, baik ya. Oke. Jadi kalau misalnya menggunakan Oracle itu ini ya, kita langsung ketik ya commit ya. Kalau di sini ini udah otomatis ya langsung di commit, berarti secara otomatis di Epic ini sudah langsung di commit. Artinya semua perintah-perintah statement add sudah langsung di commit gitu. Paham ya? Tapi kalau misalnya berarti harus diketik lagi commit gitu. Paham ya? Tapi intinya add tahu ya penggunaan commit itu untuk apa gitu. Karena di Epic ini secara semua statement itu secara otomatis sudah di-commit, sudah dilakukan commit. Artinya setiap perubahan, setiap sintak DML yang sudah kita gunakan itu sudah langsung dibuat secara permanen gitu. Jadi langsung dia auto commit, langsung dia auto commit di situ. Bisa dipahami? Insya Allah. Oke, baik. Oke. Nah, kemudian kita coba rollback ya. Ada coba rollback. Yang lain sudah selesai ya. Nah, rollback itu membatalkan perubahan data gitu. Coba misalnya dihapus salah satu, hapus salah satu record ya dengan departemen number 10. Silakan dihapus departemen number 10. Ya, delete ya. Silakan dihapus departemen number 10. Delete from department where dep number 10 coba. Delete from department where departemen numbernya adalah 10. Adik-adik hapus, jadi nanti yang tinggal itu adalah departemen 50 saja. Departemen number 50. Baik. Ya, nanti kita akan coba rollback kembali. Ya, artinya pastikan dulu tinggal satu nanti. Ya, ketika sudah di-delete artinya tinggal satu. Delete from department, delete from dep, where dep number sama dengan 20. Artinya, ya. Apa? Pelan-pelan, Bu. Oh iya. Oke, coba ya. Kita hapus dulu. Delete from nama tabel kita, departemen, dep, close where, di mana departemen numbernya, departemen number sama dengan 20. Artinya nanti departemen number kita itu pasti 50. Jadi tabel kita itu hanya punya satu data. Pastikan nanti tabel kita hanya punya satu data saja. Sudah dihapus? Sudah dihapus, delete from department, sudah ya? Sudah dihapus. Cek, memang satu tinggal, 50 saja yang tinggal. Tinggal 50 ya?
Departemen nomor 50 yang 3. Iya. Apa, Bu? Cek tabelnya lagi, tinggal berapa baris. Hilang nggak yang 10 tadi, 20 tadi sudah terhapus? Sebentar Bu dicek. Nah, dicek dulu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kalau sudah hilang, coba ketik rollback. Kita mau kembalikan yang 20 tadi. Jadi kan sekarang posisinya tabel kita itu kan tinggal 1 ya. Datanya kan tinggal 1. Di tabel departemen itu hanya tinggal 1 record saja, yaitu tabel departemen nomor 50 gitu, karena 20-nya sudah kita hapus. Nah, sekarang Ibu nggak jadi hapus, dibatalkan hapusnya. Berarti nanti di tabel kita tetap jadi 2. Sekarang kan posisinya 1 nih, satu data gitu ya. Sekarang kembalikan lagi yang dihapus tadi. Yang 20 tadi dikembalikan. Pakai perintah apa di situ? Pakai perintah apa? Rollback, Bu. Rollback. Coba diketik rollback semuanya. Pakai ini. Rollback ya. Pakai perintah rollback. Pakai perintah rollback titik koma. Nanti akan muncul pesan rollback complete ya, gitu. Rollback complete gitu. Nah, ya sama dengan yang di commit tadi ya. Kalau di Apex itu semua perintah-perintah TCL itu sudah commit itu sudah secara otomatis sudah di ini ya, sudah automatic ini ya, secara otomatis sudah langsung di commit gitu setiap transaksi DML yang sudah dilakukan gitu. Setiap aktivitas statement DML data manipulation language yang itu sudah langsung otomatis commit gitu. Permanen, langsung disimpan permanen. Apa rollbacknya sudah bisa? Rollback Sama seperti yang tadi, Bu. Nah, Otomatis. itu dia. Jadi nah itu berlaku untuk apa? Misalnya untuk Oracle ya artinya dia tetap tahu juga fungsi dari commit dan rollback ini gitu. Meskipun sebenarnya di Apex itu semuanya sudah diotomatiskan gitu ya, sudah diotomatiskan. Tapi tetap nanti karena nanti di dunia kerja bisa saja nanti ketemu tidak menggunakan bisa saja nanti di dunia kerja tidak menggunakan aplikasi cepat ini. Ini kan aplikasi Express ini. Artinya memang harus install dulu Oracle-nya gitu ya. Oracle dengan versi-versinya gitu. Nanti jangan sampai lu nggak tahu commit itu untuk apa, rollback itu seperti apa penggunanya. Nah, kalau di sini di aplikasi Express ini ya namanya saja Express ya, fitur-fiturnya sudah lengkap, semuanya sudah ada gitu ya. Nah, ya sudah sudah di standby-kan semua gitu, sudah disiapkan semua gitu. Di situ otomatis juga sama dengan commit tadi ya, rollback sudah otomatis gitu. Oke, bisa? Paham? Bisa? Coba cek lagi, udah balik nggak 2 di situ? Udah 2 baris nggak di situ? Belum balik kayaknya, Bu. Ini tadi udah saya tes, Bu. Ada tulisan itu rollback statement not applicable gitu Bu. Rollback tidak bisa diaplikasikan karena secara otomatis sudah di ini ya, secara otomatis sudah di rollback gitu. Iya, sepertinya Bu. Oke. Terus Intinya kata selanjutnya all statement are automatically committed. iya. Nah, itu dia. Artinya di aplikasi Express ini, Apex ini kan aplikasi Express ya. Oracle Application Express ya. Artinya ya semua transaksi TCL-nya itu sudah diotomatiskan gitu. Tapi intinya adik-adik paham bahwa ada transaksi, ada statement-statement SQL yang digunakan untuk seperti itu ya. Commit dan rollback ini. Paham ya? Gitu. Oke, baik, kita lanjut lagi. Nah, ini sebenarnya masih materi minggu yang lewat ya. Kemudian kita masuk ke restricting dan sorting data. Ini masih banyak ini. Sebenarnya nggak bisa satu pertemuan yang karena DCL, DDM, DML, DDL, TCL, restricting dan sorting data gitu. Banyak sekali sebenarnya gitu. Oke, kita masuk ke restricting dan sorting data. Restricting dan sorting data. Jadi silakan buat dulu tabel ini ya. Buat tabel ini dulu.
Silakan buat tabel ini dulu karena nanti akan membantu kita untuk melakukan rating dan sorting data gitu. Aktivitas restringing dan sorting data. Silakan buat tabelnya. Nama tabelnya adalah tabel EMP atau tabel employee ya, tabel karyawan. Ada atribut employee number, di situ ada e-name, employee name, nama karyawan, ada job, ada department number, ada salary, ada com. Oke. Ada salary, ada gaji, ada komisi, ada hire date ya, tanggal mulai masuk. Kemudian MGR itu adalah manager. Ya, manager, kode manajernya berapa gitu. Jadi ingat di sini ada silakan buat dulu create table employee ya, create table employee. Atributnya itu ada employee number, kemudian ada e-name, ada job, ada depno, ada salary, ada commission, ada hire date, ada manager. Ini tipe datanya nanti disesuaikan saja. Ini boleh chart, boleh VAChat, ini boleh chart, ini boleh number ya, ini number, kemudian ini boleh date ya, ini boleh number. Silakan nanti disesuaikan saja font size ukuran panjang dari tipe datanya gitu. Nanti jika tabelnya sudah terbentuk, silakan tambahkan menggunakan perintah DML, insert data ya, insert 5 record ini untuk latihan kita. Ya, pastikan tabel ini selesai dulu ya, baru kita lanjut ke restricting dan sorting data. Ya, karena ini nanti akan membantu kita untuk menggunakan statement-statement yang ada di sorting data nanti. Sudah? Bisa dibuat? Bisa paham ya? Instruksinya bisa paham? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, coba dikerjakan.